Assalamualaikum guys, halo para kaula muda. Video kali ini dengan tema Search Project mau mencoba mengangkat pengalaman para pengusaha dan pembisnis yang dimana mereka ini menyalahi aturan syariat Islam. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung tanya sumbernya. Assalamualaikum guys, halo para kaula muda, balik lagi di channel gua. Tapi gua nggak profesional ya hostnya. Jadi gua juga pengen ngedengerin true story-nya Pak Chandra nih. Jadi beliau ini adalah pengusaha, pembisnis yang dulunya itu terlilit dengan hutang, dan beliau berhijrah usahanya itu tanpa hutang. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung aja ke Bapak Chandra. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Iman Santosa. Saya adalah seorang pengusaha yang dulunya saya bergerak di bidang kontraktor. Saya bergerak di bidang healthy untuk klinik dan apotek, gitu ya. Saya bergerak di bidang event organizer. Saya akan berbagi sedikit bagaimana kisah pertama saya memulai usaha, kemudian saya mengembangkan bisnis dengan utang, dan bagaimana kemudian saya hijrah mengembangkan bisnis tanpa utang. Sahabat ahli surga semua, pertama saya memulai bisnis adalah tahun 2010. 2010 saya resign dari sebuah perusahaan dan memulai bisnis di bidang apotek. Alhamdulillah, kami memulai bisnis, saya dan istri saya, tanpa pinjaman utang, tanpa pinjaman ke bank. Kami mengelola bisnis dengan tabungan berdua. Pada saat itu berjumlah 18 juta. Kami sewa sebuah tempat dan kami kembangkan usaha tersebut. Gayung bersambut, kemudian kami bisa kerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi yang bernama Jam Sostek. 1 tahun kemudian pertumbuhan portofolionya luar biasa. Yang tadinya hanya puluhan juta menjadi ratusan juta setiap bulannya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, kenapa kemudian akhirnya kami dilirik oleh lembaga keuangan karena bisnis kami mulai terlihat bagus gitu. Nah, pada saat itu kami dirayu, dibujuk rayu. Bagaimana kalau saya bekerja sama dengan lembaga keuangan, maka bisnis saya akan berkembang. Bukan hanya satu, bisa bercabang-cabang. Yang tadinya kami punya komitmen untuk mengembangkan bisnis tanpa hutang, akhirnya kami terbujuk rayuan yang luar biasa, gitu ya. Nah, sehingga kami kemudian memulai dengan utang pertama kali, yaitu jumlahnya 18 juta. Karena pas pada saat bersamaan kami juga memerlukan dana segar ya untuk stok obat-obat kami. Nah, disinilah cerita ini mulai berkembang, gitu ya. Pada saat itu seolah-olah pinjaman itu menjadi sebuah dewa penolong. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kami kesulitan mengenai perputaran cash flow keuangan kami, kemudian ada suntikan dana segar. Tapi disitulah awal mulainya keberkahan tidak terjadi pada kami. Nah, Bapak Ibu ahli surga semua dan kaula muda, sahabat saya semua. Nah, dari awalnya puluhan juta, belasan juta, maka hanya butuh waktu 3 tahun ya, utang saya sudah pada level miliar. Luar biasa gitu. Nah, saya juga seolah-olah berkembang bisnisnya dalam tanda kutip. Saya akhirnya kerjasama buka kontraktor ya, seolah-olah berkembang saja gitu ya. Padahal bisa jadi kemampuan saya pada saat itu
belum mampu pada level mempunyai beberapa perusahaan. Nah, fokus saya ketika nilainya sudah utangnya pada level miliar, fokusnya mulai berubah. Gitu ya. Fokusnya mulai berubah. Dari yang tadinya fokus bagaimana mengembangkan bisnis saya, berubah bergeser bagaimana saya mampu mengangsur setiap bulan. Karena ternyata utang itu punya tabiat buruk, utang punya dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah kecanduan. Nah, yang tadinya saya hanya satu titik, terjadi beberapa titik utang dari lembaga keuangan yang ada. Sesuatu yang lebih luar biasa. Yang tadinya saya dalam perhitungan saya bisa melakukan angsuran pada titik-titik yang sudah ada, ternyata tidak. Sehingga yang dilakukan adalah apa? Top up atau saya tambah titik. Nah, pada saat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Saya menjadi panik, menjadi gelisah, menjadi tidak terkontrol emosinya, gitu ya. Nah, sehingga dimulailah kehancuran bisnis saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari apotek dan klinik saya pada tahun 2014. Hanya butuh waktu 1 tahun, maka apotek dan klinik saya merugi kurang lebih 400 juta. Gitu. Sehingga saya mencoba mengembangkan lagi, menutupi lagi apotek ini supaya bisa berjalan. Pada tahun berikutnya saya melakukan pinjaman untuk apotek. Ternyata apa? Keberkahan saya sudah hilang. Bukannya saya bisa menutup kerugian, tetapi malah apotek dan klinik tahun 2015 tutup. Tahun 2015 tutup. Nah, mulailah beberapa kejadian luar biasa yang membuat saya makin terpuruk. Nah, tahun 2017 akhirnya resmi apotek itu kami tutup dan kliniknya resmi. Gitu. Nah, kami tahun 2018 kami sudah tidak bisa mengangsur kembali. Semua utang-utang kami, wah kacau sekali hidup saya, gitu ya. Terus bagaimana awal mulanya saya sekarang mengembangkan bisnisnya tanpa utang? Tahun 2018 saya kenal dengan komunitas masyarakat tanpa riba. Tapi pada saat itu Allah sebetulnya sudah memberikan hidayah, menggeser hidayah kepada saya, tetapi betul-betul tabiat buruk utang itu membuat mata hati saya tertutup. Kebenaran yang disampaikan tertutup sama sekali, tidak bisa membuka mata hati saya. Allah memberikan hidayah, tapi sayanya cuek. Sehingga tahun akhir 2018, ya, awal 2019, ya, saya betul-betul tidak bisa melakukan kewajiban saya sebagai debitur. Mulailah surat peringatan pertama, surat peringatan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada, membuat saya pusing setengah mati dan kehidupan rumah tangga juga kami tidak harmonis akhirnya. Beruntung dalam pencariannya saya mencari bagaimana saya bisa hancur, yang kata orang katanya nggak mungkin hancur, gitu ya. Tahun 2018 kehancuran kedua adalah untuk perusahaan kontraktor saya. Saya keluar, saham saya dijual, gitu ya. Yang akhirnya usaha tinggal satu, event organizer. Nah, saya bertahan untuk itu, gitu ya. Nah, kemudian tadi saya mau menceritakan bagaimana kisah awal saya hijrah nih. Bagaimana membuat sebuah komitmen, saya tidak lagi mengembangkan bisnisnya dengan utang.
Salah satunya di bulan September 2019, saya diperkenalkan kembali dengan komunitas tanpa riba, dan saya diberikan buku merah ini yang ternyata isinya luar biasa dan mengubah mindset saya, gitu. Mengubah secara keseluruhan, mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Saya berhijrah dimulai dengan apa? Tobat. Nah, saya serahkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang ngurusin semua utang-utang saya. Kalau dulu saya bingung bagaimana dengan utang yang ada, saya bingung bagaimana menyelesaikan ini semua. Sekarang di tahun 2019 saya semua serahkan sama Allah, biar Allah yang selesaikan. Saya lebih fokus bagaimana mengembangkan bisnis saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari membuka perusahaan fashion untuk muslim dengan brand Sultan. Salah satunya adalah yang saya pakai ini, gitu ya. Alhamdulillah, keberkahan selalu dapat. Kehidupan rumah tangga kami menjadi lebih harmonis, sehingga beberapa utang pun sudah bisa kami tutupi tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti dan biaya lainnya. Nah, luar biasa. Walaupun mungkin sebelum semua, tetapi Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kami sekeluarga, ya, untuk bisa mengembangkan bisnisnya tanpa utang. Saya dalam hal ini mengajak Bapak Ibu semua, kaula muda semua yang mau memulai bisnisnya, jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali memulai dengan utang. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah terlanjur mengembangkan bisnis dengan utang, yuk kita belajar sama-sama. Bergabung dengan kami di komunitas masyarakat tanpa riba. Bagaimana teman-teman, saudara-saudara yang ada di sana menyelesaikan utangnya dengan riang gembira. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang Anda tidak akan dapatkan di tempat lain. Free, gitu. Bahkan buku ini pun sudah tersebar di mana-mana. Silahkan Bapak cari di masyarakat tanpa riba. Gitu. Itu saja dari saya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cash. Oke guys, itulah cerita dari Pak Chandra, dan ini true story, benar-benar terjadi di kehidupan. Kalian kalau butuh buku yang merah ini, kalian bisa komentar di bawah ya, minta ataupun hubungi saya, biar kalian bisa ketemu langsung atau bahkan mau ketemu sama Pak Chandranya. Boleh, silahkan. Yang jelas jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke guys, kalau begitu see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.